Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Adam Fatwarahuda, program studi D3 Akuntansi PTN 2019. Di sini saya ingin sedikit berbicara mengenai PT PMDN. Memangnya apa sih itu PT PMDN? Mari kita simak video ini. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya sarankan untuk semua penonton untuk segera membaca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, agar kalian bisa mendapatkan informasi mengenai penanaman modal itu sendiri, PT PMDN, asas-asas hingga tujuan-tujuan penanaman modal tersebut. Oke? Penanaman modal dalam negeri atau yang selanjutnya akan disebut dengan PMDN, yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Lalu, penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Badan usaha Indonesia yang dimaksud di sini dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT. Lalu, modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang membentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan beberapa asas. Yang pertama, kepastian hukum, lalu keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, lalu kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang kedua, menciptakan lapangan kerja, yang ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, yang kelima, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, yang keenam, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, yang ketujuh, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan nomor 8, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal, dijelaskan bahwa PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Penanaman Modal lebih lanjut menjelaskan penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas. Yang kedua, membeli saham. Dan yang ketiga, melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai ketenagakerjaan, ada 4 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Yang kedua, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat, perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penanam modal berhak mendapat 1. Kepastian hak hukum dan perlindungan. Yang kedua, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya. Yang ketiga, hak pelayanan. Dan yang keempat, berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap penanam modal berkewajiban: 1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang keempat, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Dan yang kelima, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penanam modal bertanggung jawab: 1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Dan yang keenam, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal termasuk PMDN yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan instansi yang memiliki kewenangan. Izin sebagaimana disebutkan sebelumnya diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Perbedaan mendasar pada perusahaan PMDN dan PT biasa yaitu PMDN mendapat fasilitas dari pemerintah Indonesia dalam menjalankan usahanya, di mana fasilitas tersebut tidak didapatkan oleh PT biasa. Berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Penanaman Modal, dijelaskan bahwa fasilitas penanaman modal tersebut dapat diberikan kepada penanaman modal yang pertama, melakukan perluasan usaha, atau yang kedua, melakukan penanaman modal baru. Lebih lanjut lagi, pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada penanaman modal, termasuk di dalamnya PMDN, dapat berupa: pertama, pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Yang kedua, pembebasan atau keringanan biaya masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, pembebasan atau keringanan biaya masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. Yang keempat, pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Yang kelima, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat. Dan yang keenam, keringanan pajak bumi dan bangunan khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Dalam penyelesaian sengketa, ada 3 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Yang kedua, jika dalam penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
Lebih lanjut lagi dalam pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, dalam hal penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, perjanjian dan atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. Lalu pada pasal 33 ayat 3 berbunyi, dalam hal penanaman modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan pemerintah, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah mengakhiri perjanjian dan atau kontrak kerjasama dengan penanaman modal yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 34. Pada pasal ini dijelaskan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa pertama, peringatan tertulis, kedua, pembatasan kegiatan usaha, ketiga, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, atau yang keempat, pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha dan usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih telah melihat video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.